Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng Sahabat Cilik yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan. Sudah malam, aku kok ditinggal sendirian terus sih? Siapa kamu? Kamu kok siapa ya? Hei, kamu kan Aisyah? Siapa? Aku nggak kenal kamu. Wah, tapi aku kenal kamu. Siapa? Siapa kamu? Aha, Ais, masa nggak mengenali? Siapa? Aku takut. Ho. Ais tidak usah takut, karena di sini ini ada Kak Haris. Oh, ini Kak Haris. Ini Kak Haris beneran. Iya, Ais, ini Kak Haris beneran. Masa Kak Haris bohongan sih? Kok pakaiannya kok menakutkan sekali? Ais jadi takut. Kenapa kok takut, Ais? Ini kan pakaian cuma kostum, Ais. Ya? Nah, Kak Haris ini memakai kostum apa coba? Sepertinya seperti kakek sihir ya? Iya, betul. Kakek sihir. Nah, biasanya nih dalam film-film kakek sihir kan membawa yaitu Sapu terbang. iya, sapu terbang. Nah, hari ini Kak Haris nggak membawa sapu terbang, tapi Kak Haris membawa pesawat. Kok pesawat? Iya, kan Kak Haris nggak bisa naik sapu terbang. Bisanya naiknya yaitu pesawat. Oh, alah. Iya. Kak Haris. Apa? Kok Kak Haris memakai pakaian yaitu kakek sihir sih? Iya dong, Ais. Kan nggak apa-apa. Tak selamanya kakek sihir itu jahat. Seperti contohnya Kak Haris ini. Kak Haris ini kan nggak jahat. Kak Haris ini justru membawa kebaikan kepada anak-anak seluruh Nusantara. Nah, dengan apa? Dengan yaitu dongeng-dongeng yang menarik. Nah, adik-adik apakah masih takut nggak dengan Kak Haris memakai ini? Enggak kan? Soalnya habis ini Kak Haris akan membawakan cerita-cerita menarik buat kalian semua. Oh, gitu ya, Kak. Iya, tidak usah takut. Nah, kenapa harus takut? Kan masih tetap Kak Haris itu tetap manusia, iya kan? Bukan seperti yang ada di film-film itu. Nah, oh iya, kita kok dari tadi kok bicara terus. Nah, dimana kalau kita sekarang itu waktunya untuk menyapa adik-adik yang ada di seluruh Nusantara. Iya, Kak. Kita sapa ya, Kak. Iya, kita sapa dulu. Halo adik-adik semuanya yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan kembali lagi ke Sabang lagi. Wah, masih jumpa lagi bersama Kak Haris dan Ais dalam acara yaitu Dongeng yang menarik, di acara yaitu di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Nah, bagaimana keseruan pada kesempatan hari ini dengan cerita-cerita dari Kak Haris?
Nah, pasti kalian sudah penasaran. Tapi sebelumnya, nah adik-adik, gimana nih kabarnya? Tetap semangat kan? Siap dengerin dongeng kan? Nah, bagi kalian yang sekarang sedang berpergian, hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Bilang sama papanya ya, sama bundanya, papa, bunda, atau siapa yang mengemudikan. Hati-hati dong ya. Jangan sampai ngebut-ngebutan. Taati peraturan lalu lintas. Nah, seperti itu. Jangan kebut-kebutan. Nah, kita jalannya santai-santai aja ya, Pak, Bunda, atau siapa, Om, ya, seperti itu. Nah, bagi kalian yang sekarang itu sedang sakit. Nah, Kak Haris doakan, Ais doakan, semoga kalian tetap sehat kembali dan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga yang yaitu adik-adik cintai. Nah, adik-adik, kita berbicara masalah sakit nih. Ais pernah nggak merasakan sakit? Iya Kak, kalau Ais itu nggak pernah merasakan sakit. Loh, kok bisa nggak merasakan sakit? Kan Ais boneka, kan nggak bisa sakit Kak. Oh iya. Berarti Kak Haris salah dong nanyanya. Soalnya tanyanya bukan ke Ais dong. Tanyanya ke adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah sakit? Oh ya, pernah ya. Sama, Kak Haris juga pernah, ya. Tapi apa? Dengan semangat yang kuat, ya, tekad yang kuat, pasti kita bisa sembuh. Pasti kita bisa sembuh. Dengan cara apa? Dengan makan makanan yang teratur, ya, mengandung 4 sehat 5 sempurna, selalu yaitu minum multivitamin. Jangan lupa kalau ke dokter ya harus yaitu makan obat dari dokter. Jangan sampai kalian tidak sampai mematuhi aturan dari dokter, dibiarkan begitu saja ya. Nah, hari ini berkenaan dengan yaitu sakit, Ais nggak tanya lagi ke Ais, soalnya Ais nggak pernah sakit. Nah, berbicara masalah sakit, hari ini Kak Haris akan menceritakan yaitu tentang rumah sakit. Rumah sakit ya Kak? Iya, rumah sakit. Nah, adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, apakah kalian pernah yaitu pergi ke rumah sakit? Pernah? Wow. Terus siapa yang sakit? Orang tua? Ayah? Nenek? Saudara? Ya. Nah, mungkin kalian pernah berkunjung ke rumah sakit. Gimana sih rasanya rumah sakit? Enak kan? Enak nggak? Nggak enak. Iya, rumah sakit itu nggak enak. Mendingan kita nginapnya di rumah atau di hotel. Jangan sekali-sekali ya masuk ke rumah sakit. Soalnya tidak enak. Apalagi nih zaman sekarang ini adalah masih berkenaan dengan penyakit yang itu COVID-19. COVID-19 itu apa Kak? Nah, COVID-19 itu adalah semacam COVID Corona. Corona itu apa lagi sih Kak? Corona itu ya virus yang sangatlah kecil, yang tidak bisa tampak oleh mata kita, yang tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Nah, disitulah namanya COVID atau penyakit Corona yang tidak bisa. Nah, seperti bentuknya itu kecil sekali dan seperti bentuknya itu bulat dan ada semacam duri-duri. Kayak durian Kak? Iya, Kak, durian, bener durian. Tapi durian itu besar, ya kan? Ini kecil sekali. Rambutan? Kok kamu sebutin semua buah-buahan sih? Ya, bener buah-buahan, tapi masih besar. Rambutan masih besar. Tapi kecil sekali. Kecilnya seberapa Kak? Kecilnya itu kayak seberapa ya? Sesemut, tapi semut masih besar. Itu pokoknya kecil sekali. Tak bisa kelihatan oleh mata kita. Bisanya itu dilihat oleh
alat dari kedokteran, namanya alat mikroskop. Mikroskop ya Kak? Iya bener. Nah, tahu nggak penyebabnya COVID ini, ya, atau penyakit corona ini? Ini biasanya penyebabnya itu ada semacam demam, batuk. Nah, itu penyebabnya itu gitu. Makanya kita harus jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita demam, dan kita tuh batuk. Karena apa? Kalau kita sudah terkena demam, batuk, kalau kita periksakan pasti ada semacam virus tadi, namanya penyakit corona tadi. Nah, di sini Karis tidak menceritakan masalah corona, tapi menceritakan tentang rumah sakit. Rumah sakit ya Kak? Iya, rumah sakit. Nah, adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, nah, adik-adik pasti pernah ke rumah sakit dong. Mungkin adik-adik pernah dirawat di sana, atau sama saudara-saudara yang sakit, atau orang tua yang sakit, atau siapa yang sakit. Nah, pasti pernah ke rumah sakit. Pasti tidak enak sekali. Nah, di sini ada yaitu nama-nama, yaitu ada nama Kurso. Kurso? Siapa itu Kurso Kak? Ais. Kurso kok nggak tahu itu di mana sih? Kurso itu yaitu, nah, tahu nggak? Kurso itu biasanya ada di rumah sakit. Apa sih Kak? Itu loh, kursi roda. Kursi roda toh. Kok dinamakan Kurso? Iya, itu namanya kurso, kursi roda. Nah, di rumah sakit itu ada yaitu namanya kurso. Nah, terus ada lagi yaitu, nah, yang punya nama yaitu Pito. Kok Pito Kak? Aduh, kamu itu, ya, kamu tuh berapa tahun sih ikut Karis? Kok nggak ngerti-ngerti aja? Kamu tahu nggak Pito itu apa? Yang ada di rumah sakit? Coba ditebak sendiri. Mungkin adik-adik yang ada di rumah penasaran ya, siapa sih Pito itu? Udah tahu? Siapa ya? Nah, Pito itu adalah pintu UGD. Nah, gawat darurat biasanya itu. Nah, di situ ada yaitu yang namanya Pito. Suatu ketika Kurso pun hilir mudik, yaitu melayani pasien-pasiennya. Nah, yang hendak sakit. Pada saat itu rumah sakit sangatlah ramai, sangat berisik, ya, karena banyak yang terkena penyakit. Kurso pun dia melayani yaitu pasien-pasien yang ada di sana, dan ditemani oleh yang namanya Pak Joko. Pak Joko? Tahu nggak Pak Joko itu siapa? Atau nggak tahu Kak? Pak Joko itu adalah dokter yang ada di rumah sakit. Nah, di situ Kurso dan Pak Joko itu, dia itu sedang melayani pasien, ya. Alah, ternyata Pak Joko itu seorang dokter ya Kak? Iya, dokter. Nah, suatu ketika Kurso dan Pak Joko pun dia hendak melayani yaitu pasien-pasiennya yang terlalu banyak, sehingga apa? Sehingga tidak bisa yaitu Kurso dan Pak Joko pun beristirahat. Sering melayani yaitu pasien-pasiennya, Kurso pun mulai letih. Aduh, aku sangat capek sekali hari ini. Dia pun berkeluh kesah kepada Pito, sang pintu UGD. Pito, aku capek sekali hari ini. Aku harus hilir mudik
layani pasien-pasien terus. Aku nggak bisa istirahat. Padahal aku sangatlah capek. Bahkan aku sekarang itu butuh istirahat. Aku ngantuk sekali. Kurso pun dia yaitu berkeluh kesah kepada Pito. Karena apa? Saking capeknya harus melayani yaitu pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Pito, enaknya jadi kamu nggak bisa melayani. Kamu nggak bisa yaitu menambah beban orang-orang yang ada di sini. Siapa bilang? Kok aku enak? Aku bahkan nggak bisa istirahat. Kok bisa? Iya, aku nggak bisa istirahat. Aku bahkan orang itu sering membuka tutup aku. Bayangkan, coba kalau aku nggak dibuat buka tutup, pasti akan ketahuan pasien yang ada di dalamnya, penyakitnya. Oh gitu ya? Iya, aku juga capek. Aku dibuat mainan oleh banyak orang. Sering dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Bahkan tubuhku ini tidak berdaya. Mau istirahat aja, aku nggak bisa. Bahkan apalagi tidur. Aduh, aku juga sama-sama capek. Tapi apa? Aku tetap melayani yaitu pasien-pasien yang ada di sini. Itu sudah menjadi kewajibanku. Menjadi yaitu pintu di rumah sakit. Iya, ternyata kita sama ya, itu. Tapi aku mau istirahat. Nah, suatu ketika Kurso pun hendak akan beristirahat. Dia bersembunyi yaitu di balik pintu dari rumah sakit. Pito, aku bolehkan di sini? Aku mau istirahat dulu ya. Nanti gantian, kamu bisa istirahat. Kita sama-sama bergantian. Oh, seperti itu. Baik, baik. Nah, pada saat itulah si Kurso pun sedang beristirahat. Dia bahkan sempat yaitu terlelap tidur. Akhirnya aku bisa istirahat. Tanpa disadar, yaitu Pak Joko pun mencari yaitu si Kurso tadi. Kemana ya? Si kursi roda ini tadinya kan di sini. Padahal di sini banyak sekali pasien-pasien harus diangkut. Aduh, gimana sih ini? Kok tidak ada? Wah, coba aku akan cari. Dengan kecemasan dari Pak Joko tadi dan diketahui oleh si Pito pun mencoba untuk membangunkan si Kurso. Hei Kurso, bangun. Tuh, kamu dicari oleh Pak Joko. Pito, kamu tuh mengganggu aja sih. Kamu kenapa sih mengganggu aku? Itu, kamu dicari oleh Pak Joko. Nah, dengan cemas, Pak Joko pun mencari yaitu yang namanya kursi roda tadi, yang namanya Kurso tadi. Di mana sih? Tuh, di sini tidak ada, di sana tidak ada. Padahal ini, Biar aku tangani sendiri aja, tanpa harus memakai kursi roda. Akhirnya, Pak Joko pun melayani pasien-pasiennya dengan cara digendong. Dengan melihat keletihan dari Pak Joko tadi, akhirnya si Kurso pun melihatnya. kasihan juga ya Pak Joko. Bahkan tanpa aku, dia pun tetap semangat untuk mengobati pasien-pasiennya. Bahkan
dengan cara digendong. Kasihan sekali. Nah, tanpa sadar dari yaitu belakang kurso ada si anak kecil. Nah, si anak kecil tadi itu sedang yaitu asik bermain-main dengan riang gembira, dengan bernyanyi-nyanyi, dengan bersenang-senang. Dia menyanyikan di sini senang, di sana senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sehabis bernyanyi, si anak tersebut melihat yaitu kursi roda sedang sendirian. Tanpa sadar, dimainkanlah kursi roda itu untuk yaitu didorong. Dengan sekeras-kerasnya, akhirnya kursi roda itu pun akhirnya lari dengan sangat kencang dengan yaitu membawa si anak tersebut. Nah, pada saat yaitu meluncur dengan kursi roda dan anak tersebut, Pito pun yaitu berteriak-teriak, "Tolong! Tolong! Aduh, kok nggak ada yang menolong? Bagaimana ini? Wah, jangan-jangan nanti kena tubuhku. Aduh, tolong! Tolong!" Nah, adik-adik, bahasa dari yaitu benda mati, yaitu si pintu tadi dengan si kursi roda tadi, walaupun berteriak-teriak, tidak dimengerti oleh bahasa dari manusia. Karena apa? Bahasanya sudah berbeda. Nah, akhirnya si kursi roda tadi yang yaitu kurso tadi akhirnya mengenai tubuh dari si Pito. Dan akhirnya anak tersebut yaitu terkena yaitu dinding dari si pintu tadi. Aduh, sakit. Dengan teriakan yang sangat kencang, si anak tersebut akhirnya terdengarlah oleh yaitu Pak Joko, sang dokter tadi. Waduh, Kak, sepertinya ada yang meminta tolong. Wah, wah, wah. Oh, kamu kenapa, Nak? Waduh, bahaya ini. Harus diselamatkan. Digendonglah anak tadi oleh yaitu Pak Joko, si dokter rumah sakit. Setelah diperiksa, akhirnya Pak Joko pun berusaha untuk mencari yaitu si sahabatnya tadi, kursi roda atau yang namanya kurso tadi. Aduh, kalau begini terus, aku harus menggendong terus, bahaya. Di mana ya si kurso itu? Waduh. Dan akhirnya ditemukanlah si kurso itu yaitu sedang rusak parah. Rusak parah ya, Kak? Iya, rusak parah. Tahu kenapa? Yaitu tadi habis dibuat mainan sama si anak tadi, si anak jahil tadi, ya, sampai didorong saking kerasnya, ya kan, sampai tubuh dari si kurso tadi mengena tubuh dari si Pito, yaitu si pintu UGD tadi, sehingga sampailah rusak. Tahu nggak rusaknya kenapa? Nggak tahu, Kak. Ya, rusaknya karena yaitu roda dari si kursi roda tadi, si kurso tadi sedang lepas. Dengan kejadian seperti itu, Pak Joko pun segera memperbaiki yaitu si kurso tadi. Dengan memperbaiki dengan tulus ikhlas, kesabaran, akhirnya kurso pun kembali lagi seperti sedia kala.
Setelah kembali lagi, akhirnya dalam bahasa si Kurso dia meminta maaf kepada yaitu Pak Joko tadi. Pak Joko, minta maaf ya. Selama ini aku tidak bisa melayani pasien-pasien yang ada di sini dan aku menghilang. Maafkan aku. Tapi apa? Pak Joko pun tidak tahu apa yang dimaksud oleh si Kurso tadi. Walaupun si Kurso tadi sudah meminta maaf. Karena bahasa dari benda mati tadi tidak sampai ke pengertiannya dari yaitu si manusia. Dengan tulus ikhlas, Pak Joko pun yaitu memaafkan kesalahan dari si Kurso tadi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua pun akhirnya kembali lagi melayani yaitu pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita tentang rumah sakit. Di situ ada tadi apa? Si Kurso, yaitu Kurso tadi apa? Ya, kursi roda. Terus ada lagi yaitu pintu UGD rumah sakit. Dan itu namanya Pito. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan kalau kita itu yaitu harus apa? Hidup rukun, saling pengertian, harus bisa merasakan dalam suka maupun duka. Itulah namanya sahabat. Nah, seperti Pak Joko dan si Kurso tadi, dia adalah sahabat, kemana-mana selalu bersama-sama. Ya kan? Nggak mungkin Pak Joko sendiri menangani, dia juga tidak mungkin. Harus dibarengi dengan si kursi roda tadi yang namanya Kurso. Makanya, nah, sahabat adalah salah satunya harus mengerti satu sama lain, yaitu dalam hal segi suka dan duka. Nah, itulah tadi cerita tentang rumah sakit Ais. Nah, dari cerita tadi, Ais, gimana perasaan Ais? Berarti Ais harus tahu dong bagaimana perasaan si Kak Haris ini. Iya Kak, berarti Kak Haris sama Ais ini kan jadi sahabat. Iya. Berarti kita harus tahu satu sama lain Kak. Iya. Terus kita itu dalam segi suka dan duka selalu bersama-sama Kak. Iya, betul. Suka dan duka kita harus selalu bersama-sama. Ya, jangan sukanya aja kita bersama-sama, terus dukanya, wah kamu, nggak punya uang, kamu nggak punya jajan, usahanya ditinggalkan. Nggak seperti itu. Walaupun kita nggak punya jajan, kita nggak punya uang, kita tetap ya, kita adalah sahabat. Seperti contohnya si Kurso tadi dan si Pak Joko, si dokter rumah sakit. Oh gitu ya Kak. Nah, Ais, sepertinya kita mau sudahi dulu. Kok sudahi Kak? Iya, tapi ya di minggu depan kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oh gitu ya Kak. Iya, tapi jangan kemana-mana. Tetap yaitu tonton dan dengerin yaitu di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Oh gitu ya Kak. Iya, bersama Kak Haris dan Ais dengan cerita-cerita yang menarik. Ingin tahu kisah selanjutnya? Maka dari itu, ya tonton dan terus dengerin di Suara Sidoarjo Channel di YouTube-nya. Nah, oke, kita sudahi dulu ya. Kita langsung mau terbang lagi nih, Kak Haris. Emangnya Kak Haris mau terbang kemana? Ya, mau terbang ke tempat tidur. Mau tidur. Aduh, kok tidak sih Kak? Iya dong. Kan ini kan sudah mulai agak-agak ngantuk, Kak Haris ya. Habis cerita sudah mulai ngantuk. Nah, saatnya mau terbang lagi dan menuju ke tempat tidur.
lagi. Ya udah, kita ketemu lagi ya Kak di minggu depan. Ya, di minggu depan. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan cerita-cerita yang menarik. Cerita selalu anak-anak Indonesia. Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng Sahabat Cilik yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan.